Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM di Jakarta. Kali ini Ruda TPM berada di halte Duku Atas 1 Jalan Jenderal Sudirman. Ini pemandangan mengarah ke selatan. Ada Indofood Tower, ada Bumi Putra, ada Astra Towers, dan ke arah SCBD di selatan teman-teman. Nah, pagi ini, maaf siang ini menjelang sore ya, pukul 14:30 tanggal 3 Agustus 2023 teman-teman. Sudah memasuki Agustus ya, artinya dalam tahun politik di 2023-2024 menjelang pendaftaran Baca Pres dan Cawapres. Sudah hitungan 2 bulan ya teman-teman, sudah dekat. Nanti pada bulan Oktober yang akan datang adalah pendaftaran untuk Baca Pres dan Baca Wapres. Sementara untuk pemungutan suara, hari pemungutan suara adalah tanggal 14 Februari 2024. Jadi sudah jedanya semakin mepet ya. Nah, bagaimana perkembangan terakhir teman-teman? Sejauh ini belum ada koalisi yang mendeklarasikan untuk Baca Wapres ya teman-teman. Namun untuk Baca Pres sudah tampak ada 3 kandidat saat ini ya. Namun semuanya masih menahan diri untuk mendeklarasikan, maksud saya mendeklarasikan atau declare untuk Baca Wapresnya, menunggu momentum sepertinya ya. Untuk koalisi perubahan digadang-gadang sebelumnya sudah ada Baca Wapres, namun menunggu momentum juga. Sedangkan kalau saya lihat untuk koalisi Indonesia Raya, KIR ya, Kebangkitan Indonesia Raya, yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai PKB, sepertinya juga belum mendapat momentum untuk mendeklarasikan siapa Baca Wapresnya. Terlebih di koalisi PDIP yang saat ini baru terlaksana di Capresnya, Baca Pres, sementara Baca Wapres masih gelap sepertinya ya, masih tarik-menarik antara beberapa kandidat anggota koalisi yang masih coba ditarik, terutama dari koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, kemudian ada Partai PAN, dan terakhir adalah Partai P3. Nah, ini beberapa pekan terakhir terjadi kehebohan, terutama di Partai Golkar ya, yang berusaha menentukan posisi sepertinya, namun lagi-lagi diuji dengan proses hukum atau terkait dengan beberapa kasus. Ada yang terkait dengan ekspor CPO di waktu-waktu lalu yang sempat langka di Indonesia, dan kemudian ada upaya ekspor ke luar negeri sehingga menyebabkan harga yang berlipat-lipat dari sebelumnya atau ada kenaikan. Nah, kemudian juga di beberapa waktu lalu ada Menpora yang berasal dari Golkar juga sempat dipanggil oleh Kejaksaan Agung ya, kalau tidak salah ya, atau KPK. Tapi intinya ada 2 pemanggilan ya. Yang satu adalah Kemenpora dan yang kedua adalah ketum partai sendiri, Partai Golkar, yaitu Bapak Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian. Di beberapa waktu lalu dipanggil ke Jagung untuk klarifikasi terkait dengan ada korupsi di ekspor CPO yang menjerat 3 korporasi, salah satunya adalah yang produsen lah ya, produsen dari CPO, dan ada juga terkait juga yang birokratnya. Nah, di kesempatan ini menyebabkan sepertinya menjadi tekanan bagi Partai Golkar dalam rangka menentukan posisi. Jadi di 1-2 hari ini ketika Pak Airlangga Hartarto ditanya mengenai posisi terakhir, apakah akan merapat ke koalisi perubahan untuk persatuan, ternyata diyakini tidak akan. Kemungkinan efek dari pemanggilan Pak Airlangga Hartarto, Pak
Dito Aryo Tejo yang notabene adalah kader dari Partai Golkar yang saat ini menjabat menteri di kabinet Pak Jokowi. Nah, jadi praktis kemungkinan secara institusi atau kelembagaan atau kepartaian Partai Golkar akan merapat ke dua kandidat yang mungkin berpeluang untuk didekati atau dipaksa untuk merapat kedua kandidat tersebut, yaitu ada Pak Prabowo sebagai baca pres, ada juga koalisi PDIP yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Wah, semakin panas ya teman-teman. Jadi saling menyandera. Tidak boleh ada yang keluar barisan, terlebih bergabung dengan koalisi oposisi, dalam hal ini koalisi perubahan untuk kesatuan. Namun sepertinya di koalisi perubahan cukup solid, walaupun godaan-godaan yang berusaha ditawarkan oleh incumbent, dalam hal ini ya Pak Jokowi ya sebagai kingmaker yang berusaha cawe-cawe agar suksesi 5 tahun ke depan tetap berada di garis kelompoknya, teman-teman ya. Nah, namun ada dua baca pres tentunya yang menjadi kecenderungan, yaitu Pak Prabowo di satu sisi dan ada juga Pak Ganjar di satu sisi. Nanti kita lihat seperti apa dinamikanya, teman-teman ya. Sementara koalisinya sendiri belum terbentuk secara utuh ya, terutama di partai yang saat ini berkuasa, ada PDIP dan Partai Gerindra, teman-teman.